Desa Adat Uma Anyar Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung secara geografis berada dalam wilayah yang strategis. Di sebelah barat dibatasi oleh daerah aliran sungai Tukat Melangit yang masih sangat alami dengan lanskap natural. Bahkan di sepanjang tepi curam Sungai Melangit, baik sebelah barat dan timur terdapat banyak sumber mata air yang menandakan bahwa daerah yang berada di sepanjang sungai memiliki kadar kesuburan yang tinggi. Di sebelah selatan terbentang areal persawahan yang bernama Beji, dan berhubungan pula dengan kesucian dan penyucian. Dalam teks Raja Purana Batur, Desa Adat Uma Anyar sering disebut sebagai daerah Uma Sukla yang secara literal dapat diartikan sebagai sebuah wilayah yang suci. Lebih jauh disebutkan dalam teks tersebut, bahwa masyarakat Uma Sukla, sekarang Uma Anyar, masih berada dalam satu wilayah Wingkang Danu, sehingga diwajibkan warga Uma Anyar untuk memohon tirta pakuluh kesuburan ke Pura Ulun Danu Batur, sehingga lahan pertanian dapat menjadi subur dan bebas dari segala macam merana. Berdasarkan apa yang disebutkan dalam teks Raja Purana Batur, dapat kita pastikan bahwa wilayah Desa Adat Uma Anyar adalah sebuah wilayah yang disucikan dan tersucikan, sehingga wilayah ini dijadikan kesatuan wilayah Wingkang Danu. Secara literal tadah uwuk berasal dari kata tadah dan uwuk. Tadah merujuk pada arti mati, kematian, membunuh, peleburan, mayat dan sejenisnya. Uwuk merujuk pada arti cairan, air mayat, cerukan, dan bisa juga diartikan tempat. Jadi merujuk pada arti atau makna kata tersebut, dapat dipastikan bahwa Tadah Uwuk adalah sebuah tempat di mana air mayat mengalir untuk melebur segala kekotoran diri. Air mayat bukan berarti air, danur, atau bahasa Balinya banyeh, tetapi air peleburan untuk melebur segala kekotoran yang terdapat dalam diri, sehingga diri dapat tersucikan kembali. Sebab orang yang kotor, hidup seperti mayat berjalan sebagaimana kitab Sarasa Muskaya menyebutkan. Patirtan ini disebut Patirtan Tadah Uwuk yang unik dan berbeda dari patirtan lainnya di Bali. Sumber air yang muncul dari celah bebatuan yang membelah, sehingga menyembulkan mata air yang besar. Uniknya, patirtan ini tepat berada di bawah setra dan pura dalam Desa Adat Uma Anyar. Hal tersebut semakin menambah kesan magis dan mistik dari patirtan ini. Mengacu pada lontar Buddha Kecapi Cemeng, konon pertapaan dari Buddha Kecapi didirikan di pinggiran mata air yang mengalir dari celah bebatuan yang tidak jauh dari patirtan, tepatnya di atasnya ada kuburan yang disebut dengan Setra Gandamayu. Dijelaskan pula bahwa sengaja Buddha Kecapi membangun pertapaannya di lokasi yang demikian, karena diketahui mata air tersebut mengandung kasidian kekuatan untuk melebur segala kekotoran sarwa mala dalam diri. Jadi merujuk pada teks tersebut, jelas paturtan Tadah Uwuk kita yakini sebagai patirtan yang mata airnya mengandung kasidian untuk melebur segala kekotoran. Dalam penjabaran Ida Pedanda Gede Oka Nuaba, Gria Nuaba Nyalian, di Pura Tirta Tadah Uwuk terdapat 9 jenis tirta penglukatan yang mempunyai keterkaitan dengan penyucian Buana Agung dan Buana Alit termasuk alam Bali. Kesembilan tirta tersebut antara lain: 1. Tirta Batara Wisnu dinamakan Tirta Kamandalu berfungsi sebagai penyucian peleburan di dalam tubuh manusia yaitu di bagian empedu, nyali. Di alam semesta beliau berposisi di utara, di Bali berstana di Pura Ulun Danu, di alam kedewataan disebut dengan Wisnu Loka. 2. Tirta Batara Iswara dinamakan Tirta Mahamerta berfungsi sebagai penyucian peleburan kekotoran di jantung manusia, di alam semesta beliau berposisi di timur, di Bali beliau berstana di Pura Lempuyang Luhur, di alam kedewataan disebut dengan Iswara Loka. 3. Tirta Batara Siwa dinamakan Tirta Amerta Sanjiwani berfungsi sebagai penyucian pada setiap sel dalam tubuh manusia, sarwa datu ling sarira. Di alam semesta posisi beliau berada di tengah, di Bali saat siang hari, saat Padma Buana Kuncup, beliau berstana di Pura Besaki, saat siang hari Padma Buana Mekar, beliau berstana di Pura Pusering Jagat. 4. Tirta Batara Brahma dinamakan Tirta Mahapawitra berfungsi sebagai penyucian pembersihan di bagian hati, hredaya, dalam tubuh manusia. Di alam semesta beliau berposisi di selatan, di Bali berstana di Pura Andakasa, di alam kedewataan disebut dengan Brahma Loka.
5. Tirta Batara Mahadewa dinamakan Tirta Kundalini berfungsi sebagai penyucian ginjal ungsilan. Di alam semesta beliau berposisi di barat, di Bali beliau berstana di Pura Batu Karu, di alam kedewataan disebut dengan Mahadewa Loka. 6. Tirta Batara Mahesora dinamakan Tirta Sudamala berfungsi sebagai penyucian paru-paru pada tubuh manusia, di alam semesta beliau berposisi di Tenggara, di Bali beliau berstana di Pura Goa Lawah, di alam kedewataan disebut dengan Mahesora Loka. 7. Tirta Batara Rudra dinamakan Tirta Amertakala yang berfungsi sebagai penyucian perut dan pankreas pada tubuh manusia. Di alam semesta beliau berposisi di barat daya, di Bali berstana di Pura Uluwatu, di alam kedewataan disebut dengan Rudra Loka. 8. Tirta Batara Sangkara dinamakan Tirta Mahaning berfungsi sebagai penyucian peleburan kekotoran yang ada di limpa. Di alam semesta beliau berposisi di barat laut, di Bali beliau berstana di Pura Pucak Mangu, di alam kedewataan disebut dengan Sangkara Loka. 9. Tirta Batara Sambu dinamakan Tirta Sunia Amerta yang berfungsi sebagai penyucian pada tenggorokan, ineban, kelenjar tiroid, klep jantung atau alat-alat pelepasan dalam tubuh manusia. Di alam semesta beliau berposisi di timur laut. Di Bali beliau berstana di Pura Besakih, di alam kedewataan disebut dengan Sambu Loka. Ditambahkan lagi oleh Ida Pedanda bahwa di Pura Tirta Tadah Uwuk ada juga Tirta Pangentas, yaitu tirta yang dipakai sebagai sarana penyucian pelepasan Sang Hyang Atma saat upacara pengabenan. Menurut beliau kata Pangentas merupakan suara anceng, singkatan Pa, mempunyai makna petitis tujuan, Ngen, bermakna nurani Atma, sedangkan Tas mempunyai makna galang terang. Jadi Tirta Pangentas mempunyai makna untuk menunjukkan jalan yang terang kepada Sang Hyang Atma ketika sudah lepas dari tubuh manusia. Sumber sastra yang Ida Pedanda pakai sebagai acuan adalah Lontar, Padma Keling Parama Guhya Rahasya, yang menurut beliau bermakna stana para dewa yang amat sangat dalam dan rahasia.